Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahri ramadhana syahrul Qur'an wa syahrul maghfirah wa syahrul barakah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan menjadi pahala terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita sampai hari kiamat nanti. Beliau adalah tuntunan kita, contoh kita sampai di akhirat kelak nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keinginan kita bersama bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita menginginkan ibadah yang sempurna, ibadah yang mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa, kata Allah, menahan haus, lapar dan dahaga. Itu hanyalah untuk menjadikan kalian hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling bertakwa. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapa yang tidak ingin pahalanya di bulan suci Ramadan diganjar dengan pahala predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu saja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah ikhlas ibadah kepada Allah, khususnya ikhlas dalam berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa dia orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, penuh keikhlasan. Dia berpuasa bukan karena istrinya, dia berpuasa bukan karena anaknya, dia berpuasa bukan karena bosnya, dia berpuasa bukan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia atau yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang kita dapatkan ketika seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua,
segala urusan-urusan yang datang menimpa diri kita khususnya dalam hidup ini akan diberikan jalan keluar dan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya karena kita adalah hamba yang mendapatkan predikat takwa karena ikhlas berpuasa karena Allah, bukan karena yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini akan betul-betul menjadi pahala yang sempurna di hadapan Allah sehingga kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah nurithu liman kana taqiyya. Surga itu akan diwariskan, akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.